Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gotama Gunandi, NPM 2020011 Prodi Administrasi Publik, kelas D, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai filsafat negara atau Pancasila sebagai filosofi Groundslak. Untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang oleh dosen Bapak Nasih. Berikut adalah penjelasan videonya. Terima kasih. Jadi, negara adalah kemasyarakatan dalam hidup bersama. Jadi itu, suatu negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber dan sebagai nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Lalu Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka seluruh aspek di dalam penyelenggaraan Pancasila didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerohanian negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mempunyai dua pengertian, yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Yang pertama itu, Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar utama pelaksanaan cita-cita pokok negara. Titik sentral cita-cita pokok itu adalah masyarakat yang adil dan makmur, dan dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Lalu cita-cita pokok inilah yang menjadi arah dan tujuan negara yang dirumuskan dalam UUD 1945, khususnya dalam alinea keempat yang menjadi dasar jiwa sumber semangat penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua itu, Pancasila itu sebagai sumber dasar moral negara. Jadi pada mulanya rumusan Pancasila itu hanyalah sebagai filosofi Groundslak yang dimunculkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut juga sebagai BPUPKI, atau juga Dokudisu Junbi Chosakai, yang beranggotakan 60 orang. Ketuanya itu Rajiman Weddiodiningrat didampingi dua wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangasa Yoshio dari Jepang. Dalam sidang BPUPKI itu muncullah rumusan Pancasila sebagai filosofi Groundslak, yaitu bukan rumusan ideologi, apalagi rumusan agama. Semua anggota BPUPKI memahami benar apa yang dimaksud dengan filosofi Groundslak, karena mereka juga memahami bahasa dan budaya Belanda. Filosofi Groundslak yang berasal dari bahasa Belanda, yang dari lak itu, bahasa lak itu Belanda yang berarti artinya norma, dan gras itu artinya dasar, dan filosofi itu yang artinya bersifat filsafat. Selain itu berasal juga dari bahasa Jerman, yaitu Weltanschauung, yang memiliki arti sebagai pandangan mendasar, dari kata Anschauung, dan Welt itu dari kata dunia, dan dunia itu dari kata Welt. Jadi dasarnya itu filosofi Groundslak itu sebagai fundamental filosofi pikiran yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Atas persiapan kemerdekaan itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Indonesia merdeka, atau dasar negara atau Pancasila atau pedoman juga dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni itu sebagai hari kelahiran Pancasila.
Referensi histori dan kelahiran Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber atau bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun, terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahirannya, tapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan, mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Lalu, Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi Groundslap atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan. Yang pertama itu adalah Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Lalu yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial, masyarakat harus berdasarkan pada dan bertujuan pada Pancasila. Selanjutnya, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Jadi karena Pancasila itu bisa disebut sebagai filosofi Groundslap, jadi Pancasila itu bisa dikatakan sebagai pandangan hidup juga. Jadi makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai dan adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Karena berasal dari pandangan hidup masyarakat, Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum, bank negara. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menemukan tekad untuk mewujudkan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang sering disebut juga sebagai way of life atau juga pegangan hidup, pedoman hidup atau pandangan dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri itu, karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangannya untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai suatu pandangan hidup. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi filsafat Pancasila sebagai philosophy of Groundslap. Yang pertama itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Dan selanjutnya itu fungsinya itu ada sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Selanjutnya itu sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia itu adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku.
Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila. Selanjutnya itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya itu sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Lalu, memberikan hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar, seperti sifat kehidupan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Lalu selanjutnya itu menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila yang terakhir ialah sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Selanjutnya itu akan menerangkan tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama itu untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga itu untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitan HAM dan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat itu untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima itu menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Pancasila sebagai filosofi Groundslap atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan sebagai stats fundamental norm yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara, bersifat tidak tetap dan tidak dapat diubah. Lalu hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Penegasan serta legitimasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara selain telah secara jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sebagai filosofi Groundslap, Pancasila mengikat dan menentukan pada bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dikelola. Siapapun yang memegang kursi kekuasaan, ia tidak akan diperkenankan untuk melewati batasan minimal, yaitu 5 sila dalam Pancasila. Jika ada salah satu sila saja yang tidak diindahkan oleh seseorang penguasa di Indonesia, maka telah menghancurkan bangunan politis bangsa ini.
Karenanya, Soekarno juga menyebut Pancasila itu dengan istilah meja statis. Selanjutnya, Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya juga merupakan sistem filsafat yang memiliki fungsi nyata bagi keberlangsungan negara ini. Seperti filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bagi sebuah bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya, sangat mungkin untuk memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan atau filsafat hidup. Misalnya saja dalam adat pergaulan hidup yang terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila diartikan sebagai sebuah dasar nilai serta norma untuk mengatur sistem pemerintahan atau penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila juga dapat diartikan sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum yang mana kaidah hukum negara ini secara konstitusional mengatur negara dan rakyat-rakyatnya. Pancasila merupakan pedoman untuk menjalankan hal tersebut. Lalu filosofis Pancasila juga diartikan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai aspek pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang akan membedakan ekstensi Indonesia dengan negara lain. Meskipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia tetap berakar dari kepribadian individual dalam masyarakat yang Pancasilais, serta gagasan-gagasan besar yang tumbuh dan sejalan dengan filsafat Pancasila. Demikian video penjelasan ini saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.